Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Oke, pada video kali ini kita bahas seputar ya, tadi ada request dari salah satu ya pengikut dari akun TikTok gua, yaitu dia bilang katanya, "Bang, kalau FC ataupun DC ya itu bisa akses grup WA gak sih?" Nah, itu pertanyaan seperti itu dari pengikut akun TikTok gue. Oke, yang dimaksud dengan FC ataupun DC ya di sini gua beritahu kepada kalian, FC itu adalah field collection ataupun DC lapangan, dan kalau DC itu adalah sebuah singkatan, bisa dibilang DC, desk call ataupun bisa dibilang dev collector, dan itu adalah DC itu adalah sebuah singkatan. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, DC itu ya sebuah singkatan yang tadi gua sudah jelaskan di awal, ada yang FC. FC itu singkatannya adalah dari field collection, dan yang kedua adalah dari DC, yaitu dev collector, artinya DC lapangan. Kalau desk call itu adalah DC yang suka naginya via WA ataupun via telepon ataupun via email. Nah, itu seputar yang tadi gue sudah jelaskan. Oke, gue bukan bahas yang itu, tapi bahas tadi pertanyaan di awal dari salah satu pengikut akun TikTok gue. Nah, dia bertanya seperti itu. Oke, sebelum gue melanjutkan menjelaskan lebih jauh di dalam channel YouTube Tulus Pinjol, gue minta kepada teman-teman semua yang baru saja bergabung, yang baru saja menonton di channel YouTube Tulus Pinjol, silakan kalian bantunya itu dengan cara klik tombol subscribe-nya, dan yang kedua kalian klik tombol like-nya. Dan kalian kalau misalkan nih teman-teman kalian nggak tahu ataupun mau membantu ya, membantu menolong orang lain yang di luar sana ya mengenai pinjaman online, itu silakan kalian share saja video ini ataupun channel YouTube dari Tulus Pinjol, agar masyarakat ataupun teman-teman kalian yang di luar sana tuh belum ngerti, belum paham mengenai pinjaman online ataupun DC lapangan ataupun DC pinjol, mereka setelah menonton itu ya mungkin dia lebih paham dan lebih mengerti lagi, agar teman-teman kalian ataupun orang-orang yang luar sana tuh tidak takut dan tidak lagi khawatir dengan tindakan-tindakan yang selalu meresahkan bagi nasabah pinjaman online. Oke, kita langsung saja bahas topiknya. Di sini gue sambil udut sama juga ngopi ya. Jadi buat teman-teman ya kayak gini, kita sambil santai saja. Masalah DC bisa akses atau enggak ya WA grup yang kalian miliki. Nah, itu sebenarnya pertanyaan yang simpel ya. Sebenarnya nggak harus gue jawab melalui video ya. Tapi apa boleh buat di sini gue sedikit menjelaskan ya mengenai hal itu. Yang pertama, masalah mengakses. Kalau untuk mengakses itu artinya DC pinjol itu udah mengakses grup kalian yang ada di handphone kalian ataupun yang ada di WA kalian, itu artinya mereka sudah membobol ya. Itu bisa dilaporkan kepada polisi karena itu udah melanggar aturan ya Undang-Undang ITE. Terus lanjut lagi, bisa gak sih kalau DC itu membobol mengakses grup WA kalian itu? Bisa gak sih? Jawabannya ya tidak. Tidak bisa, bro. Ya bisa dia mengakses kalau HP kalian itu yang ada WA grupnya itu kalian kasihkan ke DC-nya, itu baru bisa. Tetapi selama kalian tidak berikan aksesnya ya ataupun tidak berikan HP-nya kepada DC-nya, itu tidak bisa, bro. DC itu tidak bisa mengakses grup WA kalian, terkecuali DC-nya membuatkan sebuah grup lalu kalian ditarik ataupun semua nomor kontak darurat kalian tuh ditarik dijadikan satu di dalam grup yang DC buat, itu baru bisa. Tetapi itu ada solusinya agar kalian itu tidak kena ditarik paksa ataupun tidak ditarik paksa dalam si DC ini membuat grup, ataupun kalian itu ya sebagai bisa dibilang tuh nasabah ataupun kontak darurat ditarik paksa dimasukkan ke dalam grup yang DC buat. Nah, itu ada solusinya, bro. Ada caranya biar itu tidak terjadi. Bagaimana caranya sih, Bang? Biar gua nih nggak dimasukin ke dalam grup oleh DC pinjol.
Caranya adalah coba kalian masuk ke bagian setting yang ada di WA kalian. Setelah kalian masuki ke bagian setting WA kalian, kalian coba lari ke bagian privasi. Setelah masuk ke dalam bagian privasi, lalu kalian coba scroll paling bawah, itu ada yang namanya grup. Setelah kalian masuk ke bagian grup itu, coba kalian pilih hanya untuk kontak saja. Artinya yang bisa memasukkan Anda ke dalam grup itu hanya teman-teman kalian yang menyimpan nomor kalian, ataupun kalian sendiri yang menyimpan nomor itu baru bisa. Jadi ya sudah gue jawab ya, bahwa DC atau PC ataupun DC ataupun field collection ataupun DC lapangan, pokoknya seperti itulah. DC itu tidak akan bisa ya mengakses anggota grup kalian. Nggak bisa, terkecuali kalian tuh punya grup, lalu link grupnya itu kalian bagikan, itu baru bisa. Tapi selagi itu tidak dibagikan link grupnya, itu tidak akan terjadi. Jadi buat teman-teman yang nggak usah takut dengan teror ataupun ancaman dari DC pinjaman online yang berkata A, B, C, D kayak gitulah pokoknya, itu tidak akan terjadi bro. Mereka berbuat seperti itu ya semata-mata hanya untuk ya meminta pembayaran. Jadi dengan cara apapun yang mereka lakukan itu demi pembayaran kalian. Jadi seperti itu bro. Jadi apapun tindakan yang melanggar aturan yang dibuat oleh OJK, mereka labas terus ya. Karena mereka sebagai DC dari pinjaman online itu, ya mereka terus-terusan itu sama atasannya terus di-push biar tuh DC-nya bisa ya mengambil pembayaran oleh nasabahnya. Jadi seperti itu bro. Ya jadi kalian gak usah takut lagi. Nah bagi teman-teman ya yang saat ini belum tahu yang belum tahu grup Telegram gua, itu linknya ada di deskripsi ya. Dan bagi teman-teman silakan join saja di grup gue di grup Telegram, yaitu di Tulus Pinjol. Linknya ada di deskripsi ya. Tanpa link yang gue sertakan di deskripsi itu tidak akan bisa kalian masuk. Jadi silakan masuk saja, karena di dalam grup itu khusus bagi orang-orang yang mau belajar ataupun korban-korban dari pinjaman online. Untuk joki pinjol, mohon maaf, di sini gue tidak beri izin masuk. Apabila di dalam grup Telegram gua mendapati joki pinjol menawarkan kepada member, itu langsung gua kick. Ya seperti itu. Jadi buat teman-teman gak usah nanya lagi, bang linknya mana. Kalau misalkan gak ada linknya di deskripsi, itu ada di profil YouTube gue ya. Nah terus lanjut lagi ya bro. Kalau misalkan itu terjadi DC-nya melakukan bobol akses, itu bisa kalian laporkan kepada Cyber4ry. Bahwasanya ya kalian punya sebuah akun WA itu dibobol ya ataupun dihack oleh seseorang yang kalian tidak kenal. Tapi sejauh ini DC Pinjol itu tidak akan mampu melakukan hal seperti itu, membobol akses ya, ataupun membobol sebuah akun-akun yang kalian miliki. Ya makanya bagi teman-teman, ketika kalian memang gagal bayar ataupun telat bayar, itu wajib banget kalian menonaktifkan sementara akun media sosial kalian, agar si DC ini ya tidak bisa mencari Anda di dalam dunia internet, baik itu dari LinkedIn ataupun dari pokoknya seperti itulah, data-data kalian yang ada di internet itu segera kalian take down ya. Bisa kalian nonaktifkan sementara ya. Jadi kalau misalkan kalian punya akun Instagram, itu penting banget buat dagang, mendingan kalian off dulu sementara ya, diprivasikan dulu, bukan diprivasikan sih, tapi dinonaktifkan sementara. Tetapi kalau misalkan akun media sosial kalian itu tidak penting-penting banget, mendingan ditutup saja, ditutup secara permanen. Kalau kalian gabut mau buat akun media sosial lagi, silahkan kalian buat saja. Tetapi untuk nomor teleponnya yang kalian daftarkan di akun media sosial itu jangan kalian gunakan nomor yang sudah kalian daftarkan di pinjaman online. Jangan bro, mendingan pakai nomor lain. Itu yang pertama. Yang kedua, gunakan nama samaran. Jangan nama panggilannya, jangan nama asli, tapi nama samaran. Misalkan nama asli kalian tuh Rini, kalian ganti saja Ratna, seperti itu ya. Jadi kayak gitu aja lah bro. Nah terus lanjut lagi ya bro.
Itu sering banget terjadi yang gue dapeti, yang katanya DC katanya bisa bobol akses, bisa hack gitu. Itu sebenarnya mereka bukan hack. Mereka bisa kayak gitu karena belajar dari YouTube. Banyak kok yang kayak gitu caranya tuh sebenarnya gampang. Ya sebenarnya baik lagi kepada diri kalian. Apakah password Anda itu lemah atau kuat? Kalau misalkan password Anda kuat ataupun ya tidak lemah, itu mereka tidak akan bisa mengaksesnya. Makanya kalian yang punya akun media sosial itu perhatikan password kalian. Ya, bagaimana sih kalau bikin password itu yang bagus, yang kuat? Itu kalian kombinasi dari angka, terus simbol-simbol, dan juga huruf kapital ataupun bukan huruf kapital. Kalian itu harus dikombinasi. Ya minimal 10 karakter lah kalian buat. Seperti itu. Dan jangan lupa kalian buatkan itu passwordnya itu pakai menggunakan nomor telepon. Jadi ketika kalian login ya itu menggunakan kode OTP. Ya seperti itu. Ya sebenarnya banyak kok cara-caranya yang kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman gak usah takut lagi ya dengan ancaman ataupun teror-teror yang dibuat oleh DC pinjaman online yang berkata A, B, C, D yang berbau dengan hacking gitu. Ya, dengan berbau dengan hacking kalian jangan pernah takut. Ya, mereka tidak akan mempunyai kemampuan dalam dunia hacking. Karena gue tahu DC itu, gue tahu bro. Nanti kan gue jelaskan ya sedikit. Di sini masih ada durasi 9 menit. Oke, di sini kan gue kasihkan informasinya ya sebelum gue tutup videonya. Mungkin gue kasih sedikit saja ya gambarannya. Jadi dulu itu sebelum gua bangun konten tentang pinjaman online, itu dulu gua punya teman, sampai sekarang gua masih berteman, itu cewek. Dia itu adalah seorang DC dari UATAS. Nah, teman gue itu adalah DC dari UATAS. Nah, setelah dia dari DC dari UATAS, dia itu apa ya? Ya temen gue itu adalah seorang DC Watas. Jadi banyak teman-teman dekat gue yang mengenal gue lebih jauh ya. Dulu itu dia sedang mengejar target ya karena dia itu sering gagal banget nagih utang kepada nasabah ya. Dulu ceritanya tuh dia sedang mencari nasabah yang sangat susah ditagih dan dia minta bantuan ke gua untuk mencarinya nasabah ini dengan cara mencari data dia di internet. Dulu gue sempat dibayar juga sama dia, ya dikit ya kecil lah, cuman uang rokok sama uang kopi aja bro. Ya karena dulu gue nggak ngerti masalah pinjaman online itu, gue belum tahu ya. Tapi setelah gue paham, gue tahu ya kita publikasi aja ya bro. Biar tuh orang-orang yang ada di luar sana ya, orang-orang yang di luar sana yang saat ini takut teror, ya, pokoknya seperti itulah. Dengan adanya informasi seperti ini yang gue publik, semoga kalian tuh tidak takut lagi ya, karena gue tahu pinjolnya seperti apa desa-desanya. Jadi buat teman-teman ya, mereka itu bisa melakukan itu karena mereka butuh bantuan orang lain, bukan dia sendiri bro. Mungkin dia punya teman yang deket ya yang bisa melakukan kayak gitu. Dunia hacking ya, mereka hanya memanfaatkan temannya sendiri untuk melakukan hal itu ya. Jadi buat teman-teman ya yang mengerti dalam dunia hacking, stop untuk membantu DC pinjol untuk melakukan kejahatan dunia cyber ya. Mungkin itu saja yang gue bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.